Oh, kayaknya Bang Suma ini menilai keliru menilai tentang si Paulus ya. Bukan, murid-murid Yesus. Begitu gampangnya dibodohi oleh Yesus. Apa di sama Paulus ya. Tetapi perlu kita ketahui Pak Jem ya bahwa itu kan semasa semasa hidupnya yang sepengetahuan saya mohon dikoreksi kalau salah. Semasa hidupnya siapa? Para hawariun itu sahabat-sahabat yang 12 orang itu kalau tidak salah itu kan ya, Paulus itu masih bejat ya masih penjahat kan betul nggak I- Grunda. Iya, Enggak bang, Nah, separuh jalan itu bang. nggak Karena maksudnya gini, masih hidup kan mereka masih hidup. Malah kan oke. malah kan Ah, lanjut dulu bang, silakan dulu lanjut dulu. ya oke. Nah sekarang kan masih bejat mereka membunuhnya terkonfirmasi di mana waktu perjalanan di Damsik. Waktu Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya dulu. Benar gak Gunda? iya. Itu terkompensasi ke situ, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa apa itu gampang dibodohi, enggak. Justru sebenarnya itu Yesus mengingatkan kepada murid, hati-hati. Kan belum terjadi nih, Bang. Makanya disuruh hati-hati. Gitu. Nah, itu aja sih kalau saya. Makasih. Ya jadi begini, saya nanggapi dulu bang Peta ya, nanti lanjut dengan bang Jimal lagi. Bang Peta, Nggak diskusi aja sama peta. Saya monitor. nggak apa, nanti sama Santai abang aja juga kan. ringannya. Kita lanjut sama abang yang tadi, yang sampai abang mengatakan Yesus yang lahir dari lahir Maria itu berbeda jauh dengan yang bangkit yang dari kuburan gitu kan. Sampai di situ kan kita kan sebelum yang lain tadi dipotong. Oke kita lanjut ke bang Peta. Pada dasarnya gini bang, saya sebagai seorang Kristen ya, sebagai seorang Katolik, tidak pernah menyalahkan apologet Muslim, apalagi sama API, bahkan beberapa eh, anggota-anggota API termasuk Bang Ardiansa adalah salah satu teman dekat saya. Kami bersahabat dekat. Malah kalian itu muncul mungkin menggugah juga orang-orang Kristen yang lain untuk rajin membaca atau mempercayakan Alkitabnya. Tapi kalau pernyataan abang bahwa kami Kristen seakan-akan agak sulit untuk membaca Alkitab, salah juga bang. Itu kan kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Sama seperti di dalam umat abang pun, apakah orang Muslim jarang baca Al-Quran? Tergantung kembali ke orang-orangnya. Oh Al-Quran atau Alkitab selalu ada di rumah kita. Apakah kita rajin atau tidak? Tergantung sama kita. Para pendeta atau kami itu para pastor itu tidak pernah mengurangi kesempatan untuk membaca, kembali ke hidup masing-masing. Makanya justru dengan adanya apologet Muslim ini ya, terutama API Bang Jumat, itu justru semacam melecutkan gitu, buat kami itu supaya lebih rajin lagi. Kalau kami mau berpikir cerdas, tidak kami serta-merta orang Kristen itu datang menghujat Bang Juma atau teman-teman yang lain. Itu menurut saya suatu kesalahan besar itu. Lalu soal yang abang tadi bilang apa tuh yang pernyataan mengenai saya bilang bahwa Petrus begini bang, seandainya begini, karena kan Yesus itu punya rasul ya 12 biji Bukan yang Petrus, Paulus. iya balik lagi nanti kan ke Paulus kita Kok ingetin dulu 12 biji bang, 12 orang bang, kok 12 biji? Gimana bang ini? biasa keselewereda kak. Kedua belas orang itu lalu kan bukan 12 doang sebetulnya. Kita kan nggak bisa baca Alkitab atau kita baca kitab suci yang lain lah termasuk dalam Al-Quran dalam konteks cuman bahwa itu buku atau itu eh, buku yang kitab suci yang ada dalam suatu ruang hampa. Di situ kan ada sejarahnya, nilai sejarahnya, nilai historisnya, nilai sosial psikologinya di situ. Murid-murid Yesus bukan cuma 12 bang. Hanya mungkinkah mampukah seorang Paulus yang kata abang diceritakan terkenal pernah membunuh menjadi salah satu penentang
dari ajaran kekristenan untuk membalikkan pemikiran orang lain supaya berpihak pada membuat Kristen menurut kepengennya Paulus, itu sesuatu hal yang susah. Coba aja begini, sebagai contoh begini Bang. Misalkan Bang Juma ini, anggap aja kita bilang Bang Juma ini seorang kafir, anggap kita beranalogi. Bang Juma itu kan sebagai pimpinan, sebagai puncak, pasti punya anggota-anggota lain. Ada Bang Ali, Pak Diansa, dan lain-lain. Apabila ada seseorang dari luar, pihak luar, tiba-tiba ingin merubah ajaran Bang Juma, kan tidak semudah itu. Apalagi ini dalam pengajarannya sudah, kita tahu sudah banyak saksinya, sudah banyak itu. Makanya saya tadi membantah Bang Juma itu, kok terlalu nganggap, apa ya, gampang banget sih, ke-12 rasul dan murid-murid yang lain itu. Nggak akan semudah itu, Bang. Pertama itu. Dan kedua, antara Paulus dan Petrus pun ada hubungan, Bang. Karena seperti kita ketahui, bahwa Petrus itu istilahnya memang sebagai rasul di antara ke-12 murid, dia diperintahkan untuk mengembalakan, menjadi gembala untuk teman-teman yang lain, untuk umat-umat yang lain. Tentunya dengan dukungan para murid-murid yang lain. Dan kalau abang melihat dalam kisah para rasul, kalau abang lihat di konsili pertama di Yerusalem, konsili komunis yang pertama di Yerusalem, di situ Petrus dan Yakobus sebagai patriarki yang ada di Yerusalem mengesahkan Paulus itu, ajaran Paulus itu. Jadi sangat berbeda gitu loh Bang. Itu maksud saya, bantah dari saya. Kalau saya sih sederhana Kanda Peta Lempuk menyikapi pernyataan saudara ini. Silakan Bang. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita ditanya, nubuatan Yesus ini berhasil enggak? Benar enggak ada orang datang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak itu? Sampai detik ini kalau kita di Komal-Komal, kalau abang perhatiin, banyak kan Kristen-Kristen yang error, yang mengaku mendapat Roh Kudus, mengaku ketemu dengan Yesus. Mau berapa puluh saya sebutin. Tapi kan murid Yesus sudah tak ada hari ini, Bang. Iya, maksudnya itu dia itu berpesan bukan, kalau abang saya nggak menyalahkan abang kalau abang larinya ke Paulus. Tapi dalam Bukan. Kan Yesus kan ditanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Nah, sejatinya ucapan ini tergenapi kemudian kepada mereka yang sedang bertanya kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian itu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. murid-murid yang ada yang hidup bersamanya. Nah, sekarang ada nggak yang datang kepada mereka murid-murid ini yang mengaku-ngaku kemudian sebagai Kristus? Banyak sih Bang sebenarnya Bang. Banyak aliran sesat Bang ketika itu Bang. Di tahun 70-80-an itu kan ada yang namanya Doceisme, ada yang namanya Gnostik, ada Marcion. Itu kalau pendapat saya, tafsir saya dan tafsir teman-teman yang lain, itu ayat ditujukan untuk hal seperti itu, yang bahkan sampai terjadi sampai detik ini. Beberapa kali saya di dalam Komal yang mengatakan, dalam Komal ini, dalam kehidupan sehari detik ini, realitas sekarang di Komal seperti ini, itu ada yang namanya hamba hina yang mengatakan dia tidak perlu Alkitab segala macam karena pernah bertemu dengan Yesus. Ada lagi yang ajaran yang mengatakan kami cuma menerima perjanjian baru, tidak mau perjanjian yang lain, alasannya bla 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 bla. Kan banyak yang mencetak seperti itu. Kalau abang kan fokusnya ke Paulus. Kalau kami ini garis besarnya bahwa
Yesus mengatakan suatu saat nanti ada banyak, kata Bang lihat di situ banyak, nggak mengatakan ada satu orang atau ada yang namanya nanti Paulus, tidak seperti itu kan tulisannya kan, akan ada banyak nabi-nabi palsu, gitu kan. Ya seperti itu yang saya pahami, yang terjadi ketika di abad ke-1, bahkan sampai detik ini terjadi, sampai sekarang di komal-komal seperti ini, sering saya hadapi sendiri. Itu loh Bang, perbedaan kata Bang. Iya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya bercakap-cakap. Lalu mereka, murid berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi dan apa tanda kedatanganmu Kedatanganmu yang kedua, oke, lanjut Bang. dan tanda kesudahan dunia. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Artinya akan datang banyak orang, tetapi murid-murid sudah harus waspada. Karena pada zaman murid-murid sudah banyak orang yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Pada saat itu orang-orang yang datang yang banyak ini, itu Kristen atau siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan pada saat itu banyak aliran-aliran, bedanya dengan Kristen apa? Memakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus juga. Kan itu tanda-tanda yang diusir. Mengusir setan, bermujizat. Kan Yesus katakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan samanya. Pembuat kejahatan juga orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kemudian kehendak Tuhannya Yesus. Nah, itu masalahnya itu di situ. Lalu kemudian dikatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Paulus. Kalau tidak mengaku, lalu dari mana 13 bukunya itu diterimanya? Justru karena dia menerima dari Kristus yang tadi, maka adalah kitabnya Paulus itu. Sekira begitu, Bung. Pertanyaan saya kembali, apakah nubuatan Yesus ini berhasil? Kalau berhasil, mana kelompok orang banyak yang memakai nama Kristus? Lalu kemudian, kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Nah, kalau berhasil, apa nama komunitas orang-orang itu? Akang silakan dulu, Kang. Air saya mendidih, peta, silakan. Ngopi Siap, Bang, Bunda. mau ngopi. Ya justru gini Bang, jawabannya Bang. Kalau Abang mengatakan itu seakan-akan Abang menuduh ya bahwa kami orang Kristen gitu ya. Justru kami yang sebagai terpidana kan, sebagai tertuduh. Ya itu terserah sih penafsiran Abang kalau itu mah. Tapi kalau kami sendiri merasa bahwa kami ini memang, makanya kami disebut Kristen dari awal, karena kami mengikuti ajaran dari Yesus itu. Apakah nanti lama-kelamaan ada perubahan-perubahan yang Abang akan mengatakan, oh ini begini, yang begini. Kan itu Emang implikasinya. Bang, maaf Bang, ajaran Silakan. apa yang Yesus ajarkan kepada Kristen Bang? Ajaran yang diajarkan pada Yesus adalah cintailah Allahmu dan cintailah Enggak, sesama. sama Kristen. Yesus langsung mengajarkan ke Kristen. Oh ya nggak ada, kalau namanya Kristen kan baru ada setelah Yesus wafat Bang. Ya berarti Secara artinya, langsung tidak ada. ya artinya Yesus nggak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen. Kalau secara langsung nggak pernah ada. Ya nggak pernah kan. Iya. Artinya Yesus nggak kenal dengan Kristen kan? Lah, memang tidak kenal. Kalau disebut kenal ya tidak kenal. Ya. Mana mungkin namanya Yesus kenal sama saya? Nah jangan-jangan Yesus ini korban juga, korban dari orang-orang yang menuhankan dia. Padahal dia sendiri nggak pernah menyebutkan di kitab Bible setebal itu Yesus menyatakan dirinya Tuhan, nggak pernah.
saya adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah kan? Ini Yesus Secara langsung, korban justru. Yesus secara ini langsung korban, memang tidak pernah, nggak pernah. tapi tidak pernah kalau secara langsung. Tapi kalau misalkan kita ingat, kalau kita bahas yang tersurat itu memang tidak akan ada. Nah, Akulah kalau di Tuhan, Islam, tidak. bedanya dengan Islam itu harus ada tersurat, Pak. Iya, Bedanya dengan perbedaan. Islam. Tapi kan kita gini, Bang. Dalam kehidupan ini kan tidak selalu apa yang kita tuju harus selalu tersurat. Kadang-kadang tersirat. Contoh Nah, kalau ketika masalah konsep keagamaan, konsep ah, ketuhanan dan keimanan ah, harusnya yang tertulis, Bang. Harusnya. Jadi jangan sampai hanya hayalan saja, tidak ada catatannya. oke, Ini bahaya ini, Bang. oke, saya bantah dulu ya. Ya, Sekarang Abang tahu bahwa Yesus itu hidup ketika masa di dalam apa? Di daerah Yahudi kan. iya, Suatu daerah yang sangat-sangat mengagungkan monotheism secara hmm, mutlak. ya betul. Setuju kan? Sama Ya, dengan seperti setuju. Dan sekarang. Yesus juga monoteisme. Ya. Lalu kalau kita Abang bisa bayangkan kalau ketika sedang ada di bait suci Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan." Apa yang bakal terjadi? Coba bayangin aja dulu deh. Silakan. Dia nggak bakal ngomong akulah Tuhan, Bang. Karena apa? Karena dia sendiri meyakini bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia Ya itu meyakini, kan Bang. Dia berdoa kepada Tuhan malah. Dia bersujud kepada Tuhan, Bang. Dia punya Tuhan, Bang. Yesus ini punya Tuhan. kata Makanya Yesus Edis. nggak pernah menyatakan diri, saya adalah Tuhan. Nggak pernah. Yesus tahu diri, Bang. Yesus tahu diri. Ya Yesus punya Tuhan kata Edis. Saya kan nggak Enggak, setuju sama bukan kata Edis. Edis, kata Yesus. Kata Yesus. Makanya Yesus itu berdoa kepada Tuhan. Waktu di Bukit Getsemani. Kata Yesus loh, bukan kata Edis. Kata Yesus. Malahan kata Yesus, Yesus tidak bisa menghakimi. Yesus adalah utusan. Yohanes 8 pasal 16. Ya kalau kita bicara soal ayat-ayat gitu, nanti kan banyak bantahannya juga. Aku telah Ya diberikan dibantah aja, kuasa. Bang. Dibantah aja. Saya kebetulan belum apa ya, belum bisa ngituin lah. Soalnya kan Abang mengimani Bible kan? saya mengimani Bible. Ya kalau mengimani Bible ya ucapan Yesus di dalam Bible itu, ucapan langsung Yesus di Yohanes itu, Yesus menyatakan diri, dia bukan Tuhan, dia hanyalah utusan. Izin Bang Lanjut. Kian Santang. Ya. Bang Jem, Yuk, tahu nggak kira-kira di dalam kitabnya Abang itu bahwa berapa banyak yang Yesus mengatakan diri yang utusan? banyak. Enggak, Abang sudah pernah tahu nggak kira-kira berapa? Kalau tepatnya enggak lah. Saya kan orang awam, bukan pendeta, Ratusan. bukan pastor. Iya, Banyak, kalau saya bilang banyak. berdasarkan penelitian ada namanya kami tuh teman namanya debater dulu namanya Dr. Husaimah Rahman. Itu dia pernah mencoba mengkupas itu ada lebih 300 ayat, Bang. Lebih 300 ayat di dalam Bible Abang itu yang Yesus sendiri mengatakan dirinya diutus. Nah, kalau kita berbicara masalah etimologi bahasa, kalau berarti ada mengutus, berarti ada yang diutus. Kan gitu, Bang ya? Setuju. Nah, tidak akan mungkin yang mengutus, dia mengutus dirinya sendiri. Tidak akan mungkin. Itu impossible. Benar nggak, Bang? Nah, itu satu. Yang kedua, ya mohon maaf ya. Contoh gini, yang mengatakan apa? Lebih tepatnya gimana? Biasa ayat yang sering dibaca oleh teman-teman saya, biasa Bang Loading, Papi Gembala, atau bahkan diperdalam oleh SSJ. Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus, itu kan? Iya. Oke. Nah, terus yang kedua tadi yang dibaca Gurunda Bang Suma. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17. Itu kalau dibaca, Bang, satu perikop saja kalau saya mohon maaf ya, Bang ya. Karena saya mencoba membaca dengan setelah Yohanes 17 saya mulai dari ayat 1 sampai ayat 26 itu jelas sekali di situ, Bang. Ya kita bahas aja dulu Yohanes 17:3 sama yang mana Abang. Kita ambil di Yohanes aja dulu. Satu perikop aja dulu. Soalnya gini Bang, maaf.
eh, kitab suci atau Bible kami ini, abang bisa bayangin ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berapa gaya bahasa, berapa zaman itu istilahnya. Lebih enak abang kalau dalam Al-Quran itu, karena dalam satu masa, ketika masa kenabian Nabi Muhammad, sangat mudah dan sangat clear, sangat simple. Di kami itu sulit banget, makanya kalau ada yang mengatakan, teman-teman mengatakan, mana ada pendeta yang sanggup menghafalkan Alkitab, ya memang nggak akan pernah mungkin ada. Karena gaya bahasa yang berbeda, zamannya berbeda. Makanya saya nggak sanggup kalau abang lompat ayat seperti gayanya Pak Gembala, saya jujur aja nyerah deh. Karena saya kan Kristen awam. Tapi kita kalau mau bahas satu perikop ini boleh. Abang mengatakan yang 17:3 kan, yang paling beken itu kan. Bahwa aku Iya. mengenal satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Tapi kan abang juga kan, kalau melihat perikop kan abang mesti lihat juga ke ayat 5-nya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Betul, itu nggak salah, Bang. Nggak salah kan? Nggak salah. Apa itu arti ayat itu? Nah, artinya kalau menurut saya, Bang, pemahaman kami orang Muslim, Iya, kita itu sebenarnya sudah ada. Sebelum dunia ada, kita manusia sudah ada sebenarnya semua, Bang. nah itu bedanya. Itu kalau menurut kami, pemahaman kami ya, saya tidak tahu kalau Guru Daya, ini pemahaman saya pribadi. Itu menurut saya itu juga sama dalam pemahaman kita di dalam keislaman. Ya kan itu Kenapa saya katakan begitu, Bang? Kenapa saya mm, katakan demikian? mm, Kita di dalam Islam, kita ini seakan-akan itu hanya menjalani kehidupan ini. Allah sudah takdirkan kita di dunia ini, sudah tercatat di Lauhin Mahfuz sana. Bahwa seperti contoh ya, ini kasih seperti abang nih. Kira-kira nih antara pertemuan abang dengan saya ini kebetulan apa enggak? bukan sih. Sudah Ah, bukan suratan. kan? Ini Iya, sudah diatur. Nah sekarang kita betul. tinggal menjalani bertemu dengan Bang Jimmy, gitu. Tapi kalau saya mau ngebantah, kalau saya sendiri Nggak pernah ada apa-apa bang. Karena dan saya terus terang bang, saya sangat suka kalau saya berani ngomong kalau seperti ini, kalau ngobrol seperti Bang Jimmy ini karena orangnya menggunakan akal, menggunakan ya, ya. betul-betul akal sehat. Ya, dalam Terima kasih berpikir. Bang. Walaupun mungkin kita berbeda pandangan, itu wajar saja, wajar saja. Lumrah Kita lah kan berbeda itulah. keyakinan kan, Setuju, setuju. Heeh, gitu. Jadi begini Bang, kalau saya pribadi ya, ada beberapa teman Kristen dan beberapa teman Muslim yang apa ya, yang menafsirkan ayat ini, bahwa kita tuh sudah pernah ada, kita sudah punya kemuliaan. Saya langsung bakal mengatakan pada mereka itu yang sudah-sudah itu, saya nggak berani seperti itu. Kenapa? Saya nggak ngerasa, oh saya pernah ada. Kalau disebutkan kita pernah ada, dalam bentuk apa kita pernah ada? Ingat, bahkan Bang Juma pun pernah mengatakan, saya ingat sekali, ketika beliau menarasi ya, Bang Juma ini mungkin dia dengerin kita. Segala sesuatu yang ada sebelum dia diciptakan adalah sesuatu yang ilahi, yang mengatur kebaikan dan keburukan. Nah, dari kesimpulan di situ aja, saya apa namanya ber, apa ya berargumen bahwa memang ini bahwa Yesus itu sudah ada karena sesuai dengan ayatnya deh kalau kita baca di Yohanes 1:1 itu. Karena kan ini kan di Bible ini banyak filsafat lah, banyak cerita Ya, yang ya, harus ya, paham. harus kita tafsirkan. Beda maaf maaf Bang gini Bang. Karena kan saya juga mempelajari Al-Quran kebetulan. Kalau Al-Quran itu kan sebenarnya sangat simpel, sangat mudah, enak. Karena cuma perintah, larangan, palingan seperti itu. Sedangkan kalau Bible ini kan cerita yang mengenai pohon ara. Apakah pohon ara? Oh Yesus bodoh, nggak tahu musimnya pohon ara, kok ngutuk. Itu kan kalau kita belajar hermeneutika dan yang lain-lain kan kita tidak bisa sembarang nafsir seperti teman-teman saya yang lain kan dengan mudahnya menafsir. Saya tidak berani kadang-kadang menafsir. Makanya di komal-komal banyak diem sebetulnya mendengarkan saja, belajar dari teman-teman yang lain. Oke Bang, sekarang coba kalau saya mau tanya abang, ini kan kita Hmm, sama-sama belajar nih Bang. Saya juga bukan debater Bang. Ya, hmm. saya juga bukan Silakan Bang, debater. silakan. Saya cuma penggembira lah kalau macam lagi ngobrol santai seperti ini ya. Kita berbicara berdasarkan kemampuan apa cara berpikirnya kita ya. Ya, saya Saya justru senang sama Bang Veta ini. Boleh saya follow ya Bang ya? ya oke Bang, silakan silakan siap. Ah, Senang senang. Saya maaf maaf
sebentar saya dulu. Saya senang, makanya tadi kan saya mengatakan di depan Bang Kangkian ya, bahwa saya setuju bahwa ada banyak apologet muslim muncul, seperti Bang Juma, Api. Saya setuju malah. Saya mendukung, walaupun mungkin ada efek-efek negatif teman-teman yang lain yang mencoba-coba meniru kalian, atau ada kalimat-kalimat yang kayaknya aduh bagaimana kalau di itu, tapi no problem, itu kan ini justru saya senang ketemu model seperti Bang Juma, Bang Peta, yang kita bisa apa ya, berbicara secara enak gitu loh Bang. Sangat jarang kan kita di komal-komal bicara enak, banyak yang Iya. kick, banyak yang di mute. Lung aja. Enggak, tapi Silakan kalau lanjut di Bang room Peta. saya nggak pernah di-kick, nggak pernah di-mute, Bang. Kecuali emang Tak ngehujatannya bener-bener penghujat lah, parah. tahu lah Bang Kian, saya kan sering ngeliatin dari bawah Bang Kian, udah apa. Silakan lanjut Bang Peta. Oke, saya coba kita bahas saja satu ayat aja Bang ya. Jangan usah kita Silakan. lompat-lompat kemana. Mari kita coba Boleh, boleh. berpikir secara akal sehat dan rasu berpikir, kemudian dari hermeneutika, apakah kemudian etimologi bahasa dan sebagainya. Kita bahas saja Yohanes 17 ayat 3. Oke. Ya kan? Ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, dari kalimat yang di sini, kalau menurut saya ada beberapa kalimat di sini yang sangat sangat penting dan sangat tegas. Ya. Yang pertama adalah hidup yang kita adalah untuk mencapai keselamatan. Banyak kan definisinya Bang ya. Untuk mendapat kau masuk surga, untuk bisa kau mendapatkan dunia dan akhirat, itu hidup yang kekal. Ya. Maka kamu harus mengenal Allah satu-satunya. Berarti kan kalau dibilang satu-satunya kan tidak ada duanya. Nggak ada satu. Ya kan? Nggak ada duanya. Ya. Nah, kemudian dipertegas lagi di belakangnya Bang. Ya. Yang benar. Berarti selain daripada Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang benar. Ya, karena Kan waktu gitu itu logikanya. kan, ya, Ya. karena Ya, begini mungkin Bang. silakan Abang nanti barangkali mau coba nih ya. Nah, Ya. kemudian dilanjutkan bahwa mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kata yang di sini kan Yesus menuju kepada Sang Ilahi, Sang Iya. Pencipta langit dan bumi. Allah ya. Nah, kan gitu Bang, iya kan? Nah sekarang kalau menurut Abang kira-kira di sini saja kalau seumpamanya ada mengatakan Yesus adalah Tuhan dan mengaku dirinya Tuhan, kira-kira ayat ini gimana Bang? Oke, saya lanjutkan dulu. Begini. Ini maaf ya Bang kalau saya kurang ini. Silakan. Iya, iya. Nah, maksudnya saya sendiri kan awam lah, nggak ini. Ya sama-sama lah Bang. Sama-sama. Ini kan begitu. Artinya inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Seperti kata Abang tadi kan. Ya kita anggaplah kita jangan masalahin soal Allah yang sering kita perdebatkan dalam bahasa Allah aja. Allah. Oke. Ya. Allah ini kan kita tahu bahwa namanya Allah satu-satunya Allah yang benar. Karena ketika itu kan Abang mesti melihat ketika zaman Yesus itu kan Yahudi itu kan dijajah oleh Romawi. Betul kan Bang? Ketika zaman Yesus hidup, peristiwa ayat ini muncul itu kan sedang dijajah oleh Romawi. Bahwa banyak ilah-ilah lain di sekitar kehidupan Yahudi. Bahwa ada ilah-ilah yang dibawa dari Romawi, dari Yunani. Karena kan di Yerusalem itu kota yang apa ya, kalau sekarang disebut mungkin metropolitan gitu kan. Makanya mengatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan yang lain. Bukan ilahnya dari Romawi, bukan ilahnya dari Yahudi. Yang satu-satunya Allah yang benar. Yang dimaksud Allah yang benar ya Allah yang di Yahudi itu. Tapi kami ini kan punya konsep begini loh Bang. Bahwa Yesus itu adalah firman dari Allah itu sendiri gitu loh. Enggak, kalau itu sepakat Bang. Sepakat itu. Sepakat kalau dia bilang itu Yesus adalah firman dari Allah, itu sepakat. Setuju ya sampai situ ya. Ya. Karena memang kan Allah berfirman. Tapi kan perfirman itu kan kata-kata Bang.
Jadi kalau menurut saya Bang, kalau berbicara kita masalah firman ini, kalau karena Abang tadi singgung masalah firman ya, Eh, di situ kan kalau menurut saya kan, firman itu kan itu adalah perkataan. Sepakat nggak Bang, perkataan? firman. Firman itu kalau bisa kita lihat di original text itu kan firman bisa dibagi macam-macam, Bang. Bisa Iya. sebagai logos, bisa Saya sebagai saya kalau logos. saya begini Bang, karena kan kita kan mengacu dulu kepada sebab musababnya ini, Hmm. kenapa sampai orang Indonesia terjemahkan bahasa Belanda atau bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia agar kita apa kita mudah memahami, dan sumbernya dari mana itu sumbernya dari KBBI. Nah, Ya, makanya saya melihat di KBBI itu kata firman itu adalah perkataan. Ya, betul salah betul satu betul. artinya adalah perkataan. Ya Ya. justru ini kekurangan kekurangan kitab kami ini karena kami ini terjemahan sih. Terus diakui, Bang. Hmm. Kekurangannya. Jadi saya tidak mau seperti tadi yang berhadapan dengan Bang Juma sebelum saya mengatakan begini-begini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kitab yang kami baca kitab terjemahan. Beda dengan Ya kalian itulah muslim. Bang, makanya kita bahas. Jadi makanya saya bawa stasi itu karena kan kita berkata di situ di KBBI, saya coba buka itu kata firman itu artinya itu adalah perkataan. Oke, lanjut Perkataan. lanjut, Bang. Ya, jadi kalau itu kan perkataan itu kan kata-katanya Allah. Nah, siapa di sini sebenarnya? Siapa sebenarnya ini apa Yesus ini adalah buah daripada firman. Buah perkataan itu adalah makanya lahir Yesus. Kalau di dalam Al-Quran kum fayakum, Iya, kum iya, fayakun. payakun. Ah, itu kan gitu, Bang. Seperti Ah, penciptaan Adam ya, pun payakun ya. ya. Oke, oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau seumpamanya kalau kita ini mohon maaf ya, kalau kita sampainya mau menyamakan ini kata-kata firman ini, berarti Adam itu firman. Tidak, Kan bukan, bukan. bukan, Bukan kan? bukan, bukan. Tapi kata-katanya dengan mengatakan kata-kata Allah, apa kata-katanya Allah? Kun fayakun, maka jadilah Adam. Allah berfirman, kalau dalam dalam Theos berfirman atau Elohim berfirman. Siapa firmannya itu? Ya Yesus hasilnya. Gitu. Kalau ini menurut saya, Bang ya, menurut Iya, pemahaman nggak apa-apa, saya. nggak apa-apa, Pak. Nah, Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Nggak apa-apa, santai, santai. jadi Iya, tadi lanjut Bang yang ke Yohanes, apa pembahasan tadi Yohanes, saya juga suka Bang ini. Kalau begini Abang suka bilang tidak suka saya lompat-lompat, saya paling suka. Paling iya, senang iya. saya. Kan begitu kan, abang kan. Berarti kita harus tahu bahwa perkataan Yesus sangat benar kan? Ketika itu Romawi, banyak ilah-ilah dari Romawi, banyak ilah-ilah dari Yunani, gitu kan. Karena Yerusalem itu kota metropolitan. Makanya Yesus mengatakan bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apakah dikatakan Yesus utusan? Memang betul utusan. Apakah, tapi saya mau nanya sama abang Ya, begini. Kalau abang kan pasti entah itu abang baca dalam Bible, entah itu abang baca dalam Quran. Kita tahu bahwa semua nabi termasuk Musa. Kita tahu ketika itu Musa diutus oleh Tuhan. Kita tahu peristiwanya. Sepak yang terbakar kan, betul nggak? ya siapa? Musa dulu kita bilang Musa, Musa dulu. Musa kenapa Bang? Musa itu bisa diutus oleh Tuhan. Awalnya kan Musa orang biasa-biasa saja kan. Ah, ya ya. Ya dia melarikan diri karena telah membunuh seorang pejabat Mesir dalam perbudakan karena ada membunuh. Dia dicari-cari oleh Firaun, lalu dia kabur ke daerah Median, menikah di sana. Akhirnya didatangi oleh Tuhan kan. Lalu diutus menjadi utusannya kan. Aku mengutus kamu kepada bangsa Yahudi yang ada di Mesir. Setuju ya sampai situ ya? Itu diutus ya. Kalau cerita itu Bang yang masalah itu yang Abang saya kurang tahu gitu ya. Oh Saya kurang tahu ya udah kurang gini. paham ya, kurang Gini. kurang paham. Saya Oke. tidak berani untuk berkomentar sesuatu yang saya mungkin tidak bisa pahami, yang nantinya Nggak salah maksudnya. polemik kan. Iya. Nggak maksud saya gini. Abang kan bisa tahu bahwa itu diutus. Bahwa Musa itu diutus udah pasti. Anggap kita loncat lagi ke misalkan ke Nabi ya. Nabi Muhammad, maaf nih saya.
Nabi Muhammad kan awalnya orang biasa-biasa saja. Ketika dia di Gua Hiro kan didatangi oleh malaikat Tuhan kan, oleh Jibril kan. Menjadi utusan Kalau kan. kalau berbicara masalah itu, Bang, kalau menurut ini pemahaman saya, Hmm. seorang yang nabi dipilih Allah itu adalah betul-betul orang pilihan, bukan orang biasa. Betul. Jadi semenjak Maksud- dari kecil itu memang sudah pemilihan. Mungkin ada cerita juga, itu bahwa mungkin barangkali abang pernah dengarkan itu cerita bahwa itu di umur berapa tahun itu dananya Rasulullah itu dibelah, ya kan? Oh, Sampai yang ya kan, yang gitu kan. yang Dibelah kan, disucikan diberi berkah. disucikan Oke, gitu kan. oke. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau masalah tentang Nabi Musa saya tidak berani berkomentar, ya. Enggak, maksudnya gini. Walaupun mungkin saya pernah mendengarkan itu sedikit, tapi saya tidak terlalu panjang karena menurut saya wajarlah kita kan kami cuma tahu bahwa sebelum Nabi Isa itu adalah Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel, itu aja Enggak, kan. maksud saya strong point-nya gini. Saya mengatakan dua nabi itu strong point-nya di sini, Bang. Bahwa ada manusia yang walaupun kita tahu bahwa dari kecil itu udah soleh itu, tapi Tuhan datang lalu dia menjadi utusan kan? Ya. Dalam Musa, dalam kisah Nabi Muhammad. Nah sekarang saya mau nanya sama Abang. Abang sering baca Bible pastinya, karena saya pasti yakin sekali ini. Pernah nggak dikatakan Yesus pernah datang ada perintah dari Yesus untuk menjadi utusannya, seperti kisah di dalam kisah Musa atau seperti dalam kisah Nabi gitu? Ada nggak? Abang pernah baca nggak? Maksudnya Kalau misalkan begini, Yesus lagi diam-diam aja di suatu, ya pokoknya lagi diam-diam aja tiba-tiba Oh, datang iya, malaikat, iya. oh Kayak kamu jadi mungkin- utusan. Pernah nggak Abang mendengar? Kalau ceritanya itu barangkali mungkin Gurunda yang bisa jelaskan lebih detail. Kami cuma kalau di dalam Al-Quran itu sudah jelaskan, ya kan, bahwa aku ini adalah hanya utusan Allah, diberikan aku Injil, itu ada dalam Al-Quran itu. Betul, Ya, bahkan ketika bayi kan, mungkin, ketika ya kan gitu ketika ya. masih dalam buayan kan. Ya itu kan mungkin, dan bahkan di dalam Islam itu kan berbicara dia. Sampai kan ibunya Maryam, jangan kamu tanya, saya tanya si bayi ini kan. Artinya dia berbicara, nah, itulah yang dia katakan bahwa aku adalah nabi yang diutus Dan telah dibeli. kitab kan gitu. Telah jadi Nah, kalau utusan. masalah Yesus barangkali Gurunda yang lebih tahu itu, mungkin ada atau apa saya nggak tahu. Nggak Karena akan saya ada, juga Bang. Kalau di Alkitab nggak akan ada Yesus itu diutus. ya Ada satu maksudnya kisah itu, Yesus. karena kalau saya juga kan saya tidak terlalu kuat, saya juga Bible, Bang. Saya paling Yesus yang diutus kayak ada Bang. Yesus Di mana? diutus ada. Di mana? Yesus Kapan itu kita diutus ceritanya? loh Bang. Nah, Ya, maksudnya anak di Bangkian Santang kayak seperti Rasulullah gitu kan. Bukan orang biasa-biasa aja tiba-tiba didatangi malaikat gitu loh seperti maksudnya. Musa. Ya seperti Musa sampai Nabi Muhammad. Kalau itu nggak Maksudnya ada. di dalam Bible kan. Makanya kami ini orang Kristen percaya bahwa Yesus itu memang firman dari Allah. Bahkan karena dia firman dari Allah, bahkan ketika dunia itu belum ada, dia sudah ada. Betul bahwa dia diutus ke dunia itu. Makanya di dalam ayat 5-nya itu, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Kan itu kan Yohanes 17 itu Bang, kan doanya Yesus kan, doa Yesus itu kan perikopnya Doa kan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, doa Yesus kan untuk murid-muridnya kan. betul. Gitu kan ya, sebelum diangkatnya kan beliau kan itu doanya kan. Kalau setahu saya kan. Betul. Jadi kalau kita baca dulu, kalau kita betul-betul Pak, saya mencoba ya. Kisah ini Bang, supaya tambah informasi buat Abang ya. Yang doa Yesus untuk murid-muridnya itu bahkan terjadi sebelum kisah Yesus disalib ini. Jadi bukan setelah disalib, sebelum disalib, Iya, sebelum benar, ditangkap. benar. Bang. Ya benar. Ya. Benar. Karena kalau sudah disalib kan bukan dia lagi kan, sudah terangkat Bang. Nah itu yang lagi nanti saya sempat sama Bang Juma itu sempat berhenti karena kan ada selingan bahwa Yesus yang lahir dan Yesus yang lahir dari rahim Maria dan Yesus yang bangkit dari kubur itu dua orang yang berbeda itu kan, yang nanti kita akan perdalam. Ya itu
Itu kan bahasan khusus Bang itu. Kalau saya pribadi itu saya enggak mampu kupas gitu karena kan yang begitu kan mesti ada kolerasi antara satu ayat dengan ya ayat yang lain kan. Tidak Iya, berdiri betul sendiri kalau betul. itu kan. Ah, Betul betul. Sama saya juga nggak terlalu itu, cuman iya. ya ini mah tipis-tipis aja bang. Kayak orang awam seperti saya kan cuman bisa begini doang. Kalau yang Ya, kalau itu benar, Bang Juma mengatakan seperti itu benar. Yang lahir dari Maria itu kan udah Kristus tuh. Yang hmm, bangkit dari kubur baru Kristus. Berarti ini dua oknum yang berbeda, Bang. Itu maksudnya mengarahnya ke situ, Bang. gimana gimana bang, ulang bang, ulang. Kalau saya mau kalau saya sih mau tanggapi aja Bang. Hmm, Kan itu selama hidupnya Yesus, anak Maria itu, hmm. cara memanggilnya kepada Tuhan pencipta lain menggunakan apa, Pak? Bapak, Bang? bapak, Kata Bapak kan? bapak. Beda dengan Yahudi yang lain. Yahudi yang lain kan Ya nyebutnya kan? Yahweh, Adonai. Tidak Kalau tidak 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 pernah kan dia mengatakan Theos atau apa kan dia panggil Bapak kan? bapak, bapak. Betul? Betul Nah, betul. sekarang yang menjadi pertanyaan kita, waktu di penyaliban, Penyaliban. apa yang Elai, elai, dikatakan di situ, Bang? elai, elai, baksa batani ya. Apa artinya, Bang? Itu mengutip dari kisah Mazmur. Iya, maksudnya apa artinya itu? Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan Meninggalkan aku? aku. Dari situ saja kita bisa berpikir, kenapa nih tiba-tiba Yesus di kehidupan sehari-harinya kurang lebih 33 tahun dia mengambil Bapa, tiba-tiba mau disalib dia panggil Tuhan. Itu kan menjadi pertanyaan. Orang yang coba kita berpikir secara sehat itu, kok kenapa nih tiba-tiba? Dan baru cuma satu kali itu doang. Iya itu kan kecurigaan abang. Saya aja tadi dimarahin sama Bang Santang, nyebut orang Oh, barang disebut nama juga anggap ya. Tapi yang pasti itu Enggak, itu mengutip bukan sih. kecurigaan, tapi emang itu kenyataan, Bang. Memang iya. kenyataan maksudnya kecurigaan. Abang kan kalau kami ini Kristen itu kan mengutip pada apa ya? Pada istilahnya pada mengutip ayat di Perjanjian Lama kan. Oke. Tapi Lalu kalau menurut kira-kira, lalu kan menurut kita, sebentar bang, sebentar bang. oke, Buat oke, Bang Santang, silakan. maaf sebentar banget, maaf banget, Ya, sebentar. ya, lanjut, lanjut. Lalu kita kan sebagai orang yang sedang disiksa seperti itu, bukannya orang yang langsung ditebas langsung mati kan, disiksa kan. Nah, bisa kan kita bayangin disalib itu seperti apa? Semalam sebelumnya dipukuli, dihajar. Kalau abang nonton, ya mungkin ini kalau gambaran di filmnya kan, The Passion of Christ itu kan, buset banget kan, manusia. Wajar kalau dia mengeluh, Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Ya kalau dia Sangat wajar. Tuhan kan logikanya harusnya dia nggak usah teriak-teriak Tuhan, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku. Assalamualaikum Bang Ardi. Halo Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu logikanya kan seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Malam Bang. Malam Pak Coba Jemi. Bang Jimmy ya, coba Iya, iya. sekarang kalau menurut kira-kira Bang Jimmy kan tadi mau mengatakan bahwa itu kan kalau kita desakan mungkin ya, sembarang kita bilang kan begitu. Tapi ini 3 kali loh, 3 kali Ya, katakan Tuhan, elai, Tuhan, Tuhanku, elai, Tuhanku, elai. mengapa engkau tinggalkan aku? Oke, mungkin barangkali kita bisa berarti kalau begitu, berarti Yesus pada saat berteriak di tiang salib, masih dia punya Tuhan, tidak mungkin dia Tuhan. Ini secara logika kak Bang Jim kan? Iya, iya. Waktu dia berteriak ada Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti secara logika berarti Yesus punya Tuhan. Tidak mungkin dia Tuhan. Kan logikanya begitu. Iya, kalau saya sih mengatakan yang tadi seperti saya katakan itu benar-benar mengutip banget. Karena kalimatnya kan sama persis. Lalu kan Sebentar, ada kata-kata. izin mengganggu sebentar Pak Jemi. Silakan Bang, silakan. Saya mau tanya dulu, apakah Bang Zuma monitor nggak ini? Monitor. Dia lagi ngopi. Gurunda? Bang Zuma, monitor deh. Gurunda? Assalamualaikum Gurunda, Bang Ken Santang, Halo Gurunda? Bang Zuma. Gurunda? Ada apa Bang Ardi? Enggak, aku WA beliau dan belum dibaca, ini penting soalnya. Yang itu ya, yang di grup itu. Oh, bukan itu, aku cuma jawab beliau kok. Kayaknya lagi makan atau apa barusan tuh. Gimana mungkin? Ya intinya begini,
intinya begini, kalau saya diizinkan ya teman-teman. Tapi kalau diizinkan, teman-teman Muslim yang sudah pernah follow si Mila, saran saya unfollow, blokir. Sekali lagi, teman-teman Muslim yang sudah pernah follow si Bunda Mila itu, ya, ini saran saya loh ya, saran saya loh ya, unfollow, blokir. Saya ulangi Mungkin lagi sekali lagi. Bang Ardi, Ya, mungkin Bang Ardi bisa menyampaikan dulu alasannya kenapa sih kok harus di-unfollow, harus diblokir. ya, oke. Takutnya Baik, ada yang bertanya-tanya yang belum tahu gitu loh Bang Ardi. baik. Yang pertama begini, kapan hari dia keluar-keluar 2 miliar untuk memulangkan si Edis dan si Taipudin di Komal Muslim, dia keluar-keluar gitu kan. Begini Ternyata Pak begitu Sekjen, Pak Sekjen, keluar-keluar, izin Pak Sekjen. Kalau saya jangan kita bahas begini karena jangan sampai lagi ini digoreng lagi nanti teman-teman. Gitu. Kita Enggak, berbicara. malah bagus Bang Peta. sebentar Kalau saya Pak baca Peta, itu bagus loh. sebentar Pak Nah, Peta, gini izin. Pak. Ini Yang jadi kan masalah kita, gini Pak Peta kan nggak ngerti. Barusan kan nggak ngerti Pak Peta. Hmm, Ya, saya kasih tahu. Karena barusan si Mila ngomongkan api di Komal Peci Merah, di Komal Berak Injus, tahu kan? Berak Injus itu adalah Komal, di Komal BAB juga, Komal yang ngaku Muslim tapi ternyata tahu sendiri, gitu. Dia ngomongkan api. Sekali lagi, dia ngomongkan api. Apakah berbicara soal kebaikan api? Silahkan dipikirkan sendiri teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kan ya. Jadi dia ke sana terus baik-baikin api, nggak mungkin. Jadi kesimpulannya bertolak belakang dengan membaik-baikan api, itu yang pertama. Berhubung, mohon maaf nih, ada pengawas kita di sini, Pak Peta. Berhubung dia nyenggol api, Pak Peta, malam ini, malam terakhir aku follow kamu. Mohon maaf nih Pak Peta. Siapapun yang nyenggol api, saya bersuara. Siapa yang nyenggol Bang Zuma, siapa yang nyenggol Pak Peta, siapa nyenggol Pak Kian Santang, saya bersuara. Saya dipanggil Bapak Bang Ardi. Panggil Sorry, Ade dong. sorry. Panggil Ya, Ade dong. oke, saya ulangi lagi. Siapa yang nyenggol Bang Zuma? Saya ulangi lagi ya. Siapa yang nyenggol Bang Zuma? Saya bersuara. Siapa yang nyenggol api? Saya bersuara. Siapa yang nyenggol Pak Peta Lempu? Saya bersuara. Siapa yang nyenggol Ustazah Kian Santang? Saya bersuara. Ustazah. Ustaz. Sorry. Ada jenggotnya itu. Sorry. Ini lama-lama Bang Ardi saya blokir nih. Sorry, Saya sorry, blokir nih sorry, lama-lama sorry, nih. Saya sorry. blokir. Berisik. Darian, berisik. Gimi dulu Darian. Duh, Berisik. Sakit di telinga Darian. astagfirullah. Wih. Turun dulu Bang Darian, turun dulu ya. turun Turun dulu. Berisik. Sakit Ntar dulu, telinga. jangan Bang Kian Santang aja yang Oh, iya, protes, ini. protes. Saya nggak dibelain juga Bang. Enggak. Gini, karena gini, ada beberapa teman di API, teman-teman. Itu yang disebut oleh si Mila, misal Kores. Siapa? Bang Jibril disebut, dikatakan katanya, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Iblis. Si Blisis. Bang Jibril dikatain begitu. Si Blisis. Mohon maaf nih, Bang Jibril teman saya. Mohon maaf. Ya, teman saya beliau. Jadi Emang disebut gitu, pokoknya. disebut iblis itu Bang Jibril. Aduh, disebut iblis. Iya, padahal Bang Jibril aja ngobrol sama dia itu jarang kan? Betul nggak? Jarang dong ngobrol sama. Kok bisa-bisanya Ustadz Dio, Ustadz Hanafi bahkan itu dimusuhi gara-gara bahas poligami. Ustadz Hanafi disuruh minta maaf. Bayangkan coba. Ustadz Hanafi disuruh minta maaf sama si Mila. Kurang ajar gitu loh. Bang Jibril disebut iblis, Bang Ardi. Iya. Wah, iblis. Nah itu ada di bawah tuh Bang Jibril tuh. Ada di bawah tuh Bang Jibril. Naik Ngeri aja ya. Bang. Ngeri ya. Naik aja Bang. Ya ngeri juga. Ya mentang-mentang saya di Komal ini nggak moderator gitu. Jadi saya nggak bisa jambak Bang Jibril. Ya, Udah hostnya sih. moderator ini bener-bener Enggak, ini cari akun masalah ketujuh ini. ini emang Akun nih. ketujuh ini belum. Yang 8 udah, yang 7 belum.
Ya, Mila Enggak, Amerika kalau betul. saya gini, Bang Adi, mohon maaf ya Ya, ke saya Bunda maafkan, Mila dan dicabut. ke semuanya. Hmm, Gini, hmm. kalau saya kenapa nggak pernah naikin dia? Kenapa? Dari dulu ya. Saya paling nggak suka ada ahlul sodako, ada orang yang mau ngasih apalah gitu kan, donasi atau apa. Iya, jangan kepanjangan intinya. Tapi harus selalu diomongkan dan Betul, harus betul, selalu betul, betul. disebut-sebut. Itu saya nggak suka. Kalau mau ngasih ikhlas ya kasih, nggak perlu Saya harus tadi, diomong-omongkan. betul, saya tadi udah, Langsung aja Bang Adi, maksudnya ke unfollow aja kalau itu aja. iya, Artinya maksudnya gini, jangan maksudnya Pak Peta. kita jangan sampai ada yang terpancing lagi gimana kan Oh ya, enggak maksudnya Pak Peta. kita ini Siap Pak Peta. apa? Intinya kan begini Pak Peta. Kalau misal malam ini tadi dia nggak nyenggol api Pak Peta, saya diam. Saya diam Pak Peta. Malam ini loh ya, saya nggak ngomong kemarin ya. Malam ini Pak Peta, saya diam. Berhubung dia nyenggol api, teman-teman di bawah banyak yang tahu tuh. Coba, betul nggak teman-teman yang Ardian saya katakan ini? Berhubung dia nyenggol api, ya sudah, saya informasikan sekalian di komelnya Kian Santang 4200. Kalau kalian follow dia, apa manfaatnya? Nggak ada. Dia nggak diskusi lintas agama. Tapi kalau kalian follow saya, apa manfaatnya? Banyak. Kalau saya yang live lagi sama Oten, kalian follow saya, kalian jadi tahu saya diskusi sama Oten. Terus kalau kajian, kalian bisa tahu apa yang kita kaji. Kalau saya bahas Bible, soal manuskrip yang kalian belum tahu, jadi tahu. Misal, Nambah ilmu, Bang. ya itu kan salah satunya kan. Bukan berarti saya di sini adalah gudang ilmu, bukan. Saya di sini berusaha memberikan informasi. Ada yang didapat dari follow saya. Tapi kalau follow Mila, apa yang didapat? Apa? Nonton makan. Nonton makan, pamer rumah. Oke ya? Itu saya nggak, ya Bang Jibril katanya nggak pernah ngobrol sama Bunda Mila. Tapi Bunda Mila yang ngomong Bang Jibril sibilis loh. Ya Allah ya Rabb. Katanya Bang Jibril loh ya, bukan kata saya. Itu kata beliau sendiri, Bang Jibril sendiri ya. Ya, saya Jadi lihat chatnya. Saya lihat Nah, chatnya. ada kan? Nah, ada kan? Saya lihat chatnya. Nah, berarti kesimpulannya yang saya sampaikan betul. Mulai detik ini teman-teman, izinkan saya memberikan saran sebelum saya mute, karena di sini ada Pak Peta sama Pak Jemi, kita hargai beliau. Saran saya unfollow si Mila, saya itu blokir. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di atas ini. Barakallahu fikum, semoga antum semua diberikan hidayah oleh Allah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang melimpah ruah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakallahu khair akhi Kian Santang. Tafadhol, Siap. lanjut Pak Peta. Ya Pak Peta, mohon maaf ya, saya juga nggak pernah ngomongin beliau juga, saya nggak pernah nyenggol-nyenggol beliau juga, cuman tadi saya lihat videonya sambil live di sini, makanya tadi saya nggak konsen. Yang pertama hurufnya kecil yang saya bacakan, keduanya pas lihat itu, jadi saya nggak konsen tuh ngebacain ayat itu, akhirnya blur tuh kan di pikiran saya kan, antara kecewa dan apa ya. Coba kalau api nggak usah disenggol, api ini nggak salah, orang-orang api ini bener. Kenapa harus senggol-senggol? Alasan saya itu Pak Peta, kenapa saya bersuara tadi seperti itu? Kan awalnya saya nggak pernah bersuara loh tentang dia ya Pak Peta ya. Mau di grup, mau di Komal, maupun dimanapun saya nggak pernah bersuara. Walaupun saya kurang setuju dan kurang menyukai dengan caranya gitu ya. Kalau mau ngasih itu harus diomongin lah, apa berapa kebutuhannya ini di Komal kan. Itu kalau kita sodako, usahakan tangan kiri itu nggak perlu ngelihat, nggak perlu jadi saksi kita melihat gitu. Kita bersodako gitu ya. Cuma detik ini saya bersuara ini karena kenapa harus api diomongin, digibahin di room-room Oten, itu aja Pak Peta. Mohon maaf ya Pak Peta sebelumnya. Tuh Pak Peta, ada yang ngetik di bawah. Ada yang ngetik di bawah Pak Peta. Tadi bilang buat ngasih gift ke api 40 juta per bulan. Pertanyaan saya begini. Dia ngasih gift itu sudah ikhlas nggak itu? Itu satu. Yang kedua. Alhamdulillahin aja lah. Alhamdulillahin aja gitu. Iya bukan itu Pak Peta. Yang jadi masalah begini. Dia ngasih gift itu untuk apa fungsinya? Untuk sodakoh atau untuk pamer gitu loh? Untuk apa? Kami nggak minta gift Pak Peta. Api nggak pernah minta gift.
Saya sendiri nggak pernah minta gift. Coba, pernah nggak saya minta gift? Teman-teman, aku minta dong pausnya. Pernah nggak teman-teman dengar itu dari saya? Pernah nggak? Belum pernah dengar. Jangankan saya, Bang Zuma aja. Bang Zuma, yang ilmunya luar biasa. Pernah nggak Bang Zuma ngemis-ngemis gitu? Pernah nggak? Nggak ada. Gitu loh. Saya nggak peduli. Teman-teman yang misal gini, teman-teman, saya udah kasih tahu, dia nyenggol api, saya senggol dia. Ya. Dia nyenggol api, saya senggol dia. Sekali lagi, dia nyenggol api, saya senggol dia. Maaf teman-teman, ini nggak perlu ada tabayun. Ini nggak perlu ada tabayun. Yang ada, dia minta maaf. Karena apa? Kalau tabayun itu kan berantem yuk, ya. Kita berantem kan, sama-sama berantem. Kalau ini enggak. Dia harus minta maaf di depan umum ke api. Terutama ke orang-orang yang pernah dia jolimi, termasuk Bang Jibril tuh disebut apa gitu ya. Itu apa namanya, saya dengarnya juga nggak enak. Nggak ada istilah tabayun ini. Nggak ada istilah tabayun. Yang ada minta maaf dan menarik semua omongannya, ucapannya. Saya nggak pernah bersuara, detik ini saya bersuara. Dan sampai kapanpun saya akan bersuara kalau udah seperti ini. Sebetulnya tadi Bang Zuma sempat berpesan kepada saya gitu kan, maksud kami gitu kan, kalau bisa jangan dibahas lagi. Ternyata infonya malam ini itu dia bahas-bahas kita gitu loh. Jadi itu yang jadi permasalahan. Jadi ya mohon maaf teman-teman gitu loh. Tuh, ada yang bilang, tadi saya nonton ular bludak Mila. Tuh Bang Niko yang ngomong di bawah tuh. Ini saya screen kalau nggak percaya tuh. Bukan saya yang ngomong ya. Tuh, Bang Niko yang ngomong. Netizen-netizen yang ada di bawah, ya kan, mau dengarkan sarannya Bang Ardi atau enggak, itu adalah hak prerogatif Anda. Kan gitu aja sarannya Bang Ardi kan. Memberikan saran. Ada nggak suara saya? Ada, barusan rungkat sih ente. Iya, kayaknya ada masalah dengan room ini dan ada yang ini ya, ada yang mau Tuh, sebentar. jolim. Tuh ya, Ustadz Hanafi, Wafi, Rifa, Kores, Jibril dibahas semua. Saya nonton di room Berak in News. Tuh, nyenggol nggak? Nyenggol. Nyenggol teman-teman. Tuh, anak Sentani katanya nggak ada. Apalah kau ini anak Sentani. Teman-teman di bawah saksinya banyak tuh, coba. Apa? Sebenarnya banyak yang ingin bersuara tentang itu, banyak Bang Ardi sebenarnya. Saya pendam. Kenapa saya pendam? Ini untuk kesejahteraan dan untuk kedamaian. Betul. Salah satunya waktu dia ngasih karangan bunga yang harganya 300 apa 500 ke waktu milad api, itu semua diteleponin yang datang. Nggak perlu lah kayak gitu, nggak perlu ngomongin api ini nggak salah, api ini nggak ada salahnya. Jangan dicolek api ini, jangan dicolek. Iya. Jangan digibahin api ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Spirit gimana Bang? Mau informasikan aja sedikit yang agak penting ya. Ya. Tadi saya kebetulan nonton di Berakin apa tuh? Berak in News. Berakin News. Jadi ada narasi begini. Uang yang 2 miliar tuh yang akan diberikan ke Rudy Yohanes, dikatakan oleh Oten-Oten itu api meminta dahulu diserahkan ke api. Lihat teman-teman. Oke ya, Bang Spirit ini di-record ya. Ini di-record di Komal siapa ini? Ini Di di YouTube juga, live, semua oke. YouTube, semua Oke, YouTube. baik. Teman-teman dengar sendiri. Gimana Bang Spirit? Api meminta 2 miliar, betul? Ya, Oke. dahulu sebelum disampaikan ke Baik. Rudy Yohanes. Baik. Sekarang saya sebagai orang api, Pak Peta orang api, Kian Sentang orang api, Bang Zuma orang api. Ada nggak kita minta? Enggak ada. Ada nggak kita aja. minta? Iya ini. Pernah nggak kita minta Pak Peta 2 miliar ke dia? Pernah nggak? Ngapain? Untuk apa?
Tuh. Jadi dia maaf, dia memang menyebut beberapa nama sih, bukan apinya ya. Nyebut Bang Zuma, nyebut Kores, nyebut siapa lagi gitu. Bang Juma nggak pernah minta loh. Bang Juma nggak pernah bisa minta. Bang Ini Juma minta salah. 7 Ini miliar? fitnah Ah, ini ini. fitnah ini. Gimana? Ini fitnah ini. Bang Juma nggak pernah minta. Saya yang di depan. Bang Juma nggak pernah minta. Tuh. Yang jelas nggak ada gitu kan dari pihak Muslim kita gitu ya. Loh, Bang, Bang, saya kasih Gini, tahu Bang. itu kan Jangankan begini, itu kan muncul itu 2 miliar itu kan katanya untuk pulangkan Edis. Kalau seumpamanya API mau minta itu, ngapain? Mau minta untuk pulangkan Edis? Buat apa? Loh, iya, justru yang ngomong 2 miliar itu dia. Dia mengatakan sediakan uang 2 miliar untuk memulangkan penghujat. Siapa itu? Edis dan Taipudin Ibrahim. Kita seneng dong, alhamdulillah, betul? Betul nggak? Coba siapa yang Tapi nggak seneng? mungkin gini Bang Ardi, mungkin ada nggak yang bercanda gitu? Oh ke sini kan dulu lah. Bentar Gitu. ya. Nggak Ya. ada kali. Nah, gimana? Ini ada Bu Kamila nih. Salam. Kenapa naik di komal-komal gitu terus jelek-jelekin Bang Zuma, jelek-jelekin Api? Nggak ada. Kenapa? Tuh, salah. Enggak salah. Enggak, Bun. Salah. Nggak Ada usah videonya, munafik Bun. jadi Ada orang videonya, lah. Bun. Nah, Ya, gini, jelas. saya Bunda luruskan ada dikit. buktinya. Bang apa? Bisa Saya nggak luruskan ngomong yang berkata sebentar? tadi itu Bentar, yang bentar. dari saya itu setelah Bunda Ngomong yang berkata sebentar. tadi itu Bentar, yang bentar. dari saya itu setelah Bunda Enggak lah, Yang jadi kalau pertanyaan saya, mengapa Gini, kalau Allah saya- Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Bang. Muhammad membaca sedangkan Muhammad nggak tahu baca? Apakah Bang, Allah dulu. Subhanahu wa Bang, Ta'ala aku gini. Allah itu Abang gini, Allah nggak tahu kalau bagaimana Muhammad nggak Anda tahu ini baca? menanggapi sesuatu yang tidak kamu ketahui tempatnya di mana, tertulis di mana, langsung bawa-bawa Roh Kudus. Yang jadi Orang kan pertanyaan menanggapi saya, sesuatu Bang, itu, Bang, Allah ketika dia itu mengetahui tidak tempatnya. tahu kalau Muhammad nggak tahu baca, sedangkan dia suruh baca. Kok- Itu kan kok lari- kegoblokan Allah di situ. kok lari ke Nabi Muhammad ini tuyulnya. Kita kelarkan dulu. ini, Kebodohan Allah di situ tuh. Kau nggak tahu Yesus nggak bisa baca tulis. Tapi Onta. tahu baca. Izin Entah. dulu ya. Itulah kebodohan Allah Tuhan negeri Kalau Mekah itu. sudah menghujat, Bang, kau kembali ke gereja. Kita di sini nggak ada menghujat loh. Hanya bertanya baik-baik. Itu tertulis di mana? Malah bawa-bawa Roh Kudus. Roh Kudus saja kalian fitnah loh. Padahal sudah pakai Roh Kudus, nggak tahu tertulis di mana. Karena dia Pandalbo, jangan dibuang. Kasih sama kami aja. Kasih sama kami aja. Gak ada lawan nih soalnya. Jadi Bandalbo tahu nggak? Ternyata Yesus juga buta huruf. Tidak gini, Bang. Kan saya lagi catat nih. Mending lanjutkan aja tadi itu kajiannya dengan Kandito. Kita nggak butuh begitu. aku pun nggak tahu sambil merem tadi itu siapa sih namanya. Makanya aku kan nanya nih, kita kan di sini edukatif, lagi kajian internal untuk pemahaman kristologi, kan gitu. Kalau penghujat mah penghujat dari dulu, orang Kristen itu penghujat semuanya. Orang Tuhannya sendiri aja dihujat. Masa katanya Tuhannya manusia, kan gitu. Iya, Tuhan kami yang nujul jadi manusia. Kan itu yang terjadi. Tuhan tidak boleh terbatas jadi manusia. Ya itu sudah menghinakan Tuhan. Benar nggak? Tuhan disunat. Tuhan dibaptis, disucikan. Dan ini, aduh, emang kita ngelihat bahwa orang-orang Kristen ini hilang akalnya, otaknya otak binatang gitu. Nah itu aja. Kita lanjut. Silakan di Sefaria tadi. Atau ambil interlinear kali. Sama Aki otak. Ya. Kalau interlinear di HP. Masalahnya gini, kalau kita selalu menghadapi penghujat terus-terusan, Bang, ya bisa jadi ongol-ongol juga kita. Nah ini malam ini kan sudah larut nih, bukan tujuan mau debat-debat lagi, kita harus kajian-kajian ilmu lah. Nah sedangkan Kristen tadi itu, tuyul gereja itu kan bukan niatnya mau dialog. Nah, setelah dia menipu langsung kesurupan.
Ya lanjut. Nggak, dengan entengnya mengatakan bangga. Nggak tahu dia kami berdua ini mantan Kristen, ya. Bangga kau. Nanti kalau kau buka bongkar semua ajaran Kristen itu kau terguncang-guncang kau. Dia tadi klaim Nabi Muhammad buta huruf. Nggak tahu dia Yesus juga buta huruf. Ada data sama saya. Makanya dia belajar. Banyak tanya dia. Itu Ten ya. Ya, kan itu yang tadi gimana kan itu interlinearnya? Ya, coba di HP udah punya interlinear bukan? Belum. Hebrew Modern di Play Store. Oh, kalau dibuka di komputer malah nggak bisa gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Aku belum ada lah. Coba kan itu buka aja lah. Aku nggak ada interlinear. Di PS-ku satu ini di sini. Bang Dalbo, udah punya Hebrew Modern betul belum? Kenapa bang? Hebrew Modern install di Play Store. Apa itu? Itu original text dengan bahasa Inggris. Jadi kita lihat. Tapi interlinear itu khusus kita merujuk perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru banyak yang ngaco juga. Orang Kristen pada nguping di sini mau curi ilmu dia. Entah lagi naik itu onta itu. Dibawa aja bang. Kau pikir kau pakai nama onta kami tersinggung? Nggak pernah kami tersinggung bang. Dia pikir kita tersinggung. Ya, Yesus juga orang Arab kok. Bang Dalbo. Tuannya orang Arab. Tidak, soalnya kalau jam-jam begini bang, rata-rata yang naik dialog itu Kristen-Kristen yang baru keluar dari warung tua. Mabuk ya? Iya, serius. Kayak Ruth. Ruth itu kan, kenal kan Ruth yang perempuan itu kan? Ternyata dia adalah mami pesundal dia. Oh iya? Itu. Padahal apologet Kristen loh. Nanti dia tidak mau naik lagi di sini. Tidak mau naik di sini. Saya tampilkan anak-anaknya, anak-anak sundalnya. Enggak mau lagi dia naik di sini. Di sini bukan kita mau saling menghina, saling menghujat saudara. Di sini kita kajian. Jangan selalu bawa-bawa Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau bawa-bawa Roh Kudus jadi beleng-beleng kita. Iya betul. Halusinasi aja, hayalan semata. Mungkin Hayalan itu yang dikatakan kan Dito, hayalan saja. Ditanya kita di sini itu edukatif, di mana kalau ngomong itu pakai literasi kan gitu Bang Dalbo. Betul? Betul. Oh, itu sebenarnya penglihatan. Ada yang bilang itu penglihatannya Nebukadnezar. Di mana yang tertulis seperti itu? Nggak bisa jawab. Jadi ya kalau hanya imani saja, padahal Yesusnya ke sinagog. Orang Kristen malah ke gereja. Nyambungnya di mana coba? Kan begitu, bener nggak? Betul. Yesus ke sinagog, itu yang ngacak-ngacak pasar itu, yang ngacak-ngacak orang jualan di pasar, karena sinagognya di tempat berjualan kan gitu, dihancurin lah semuanya kan. Kemudian orang Kristennya malah ke gereja, kayak mana? Lagu India ya. Nyambungnya di mana? Tidak teman-teman Kristen yang mau naik jam-jam begini. Kita cerita warung kopi aja dah. Beda kalau pagi, saya suka layani kalian para penghujat. Tapi kalau pagi, saya suka. Kalau jam-jam begini, malas saya karena sekali-kali lah kita edukasi kan Dito Itna. Bukan berarti
kami di sini memaksa kalian masuk Islam, enggak. Tetaplah jadi Kristen. Sekarang gini Bandalbo sama Kang Dito ya, kami kan mantan Kristen nih berdua nih ya. Saya Protestan dulu ya, Kang Dito mantan Katolik ya. Ini kan banyak versi ya, versi Saksi Jehovah, Unitarian, Protestan, Katolik ya, muncul lagi Oneness dan sebagainya. Bahkan dari data yang saya impun ya, ada lebih 60.000 denom nih. Yang mana sekarang yang Kristen ini? Yang satu mengatakan Yesus manusia, yang satu mengatakan setengah Tuhan setengah manusia, yang satu mengatakan Allah Bapa itu sendiri. Bayangkanlah, di internal Tritunggal aja ada berapa versi denom lagi loh, ada ratusan yang saling berbeda juga tentang konsep ketuhanan. Jadi yang mana yang Kristen? Katolik sendiri pun bahkan tidak mengaku Kristen, tidak mau mengatakan diri Kristen, hanya Katolik saja. Jadi yang mana sebenarnya yang benar ini, yang Kristen ini, yang sesungguhnya Kristen? Masih di bawah gak dia tuh? Mungkin yang Kristen yang benar, Bang, yang pakai Roh Kudus. Oh, semua mengklaim ada Roh Kudus, gimana itu? Kalau ada Kristen mau debat, dia gunakan Roh Kudus, turunkan aja, nggak ada guna itu. Karena segala sesuatunya itu harus pakai Roh Kudus. Oh, kamu Kandito, kamu otak waras, tidak paham. Karena tidak pakai Roh Kudus. Nah, setelah kita pakai Roh Kudus, menjadi beleng-beleng kita. Ini Roh Kudus apa yang masuk ke sama kita? Roh Kudus apa yang menuntun kita? Masa dipaksa kita mengakui Yesus Tuhan, padahal Yesus mengaku dirinya utusan. Nah, ketika kita menggunakan Roh Kudus malah menjadi Tuhan Yesus ini. Yang itu kan beleng-beleng. Kalau gitu apakah itu namanya Roh Kudus atau roh setan itu? Bingung saya. Yesus sendiri nggak pernah mengaku Tuhan. Dia selalu mengaku anak manusia, domba, utusan. Nggak, jangankan mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan aja. Di situ di Bibel saya nggak temukan loh anak Tuhan Allah. Orang lain yang menyembah kepada dia, orang sejaman dia. Kan begitu. Gimana kan itu? Iya, tadi ada dalilnya ya, bukan jangan sampai nanti karena dikiranya kita monolog kepleset gitu kan. Dalilnya di 1 Korintus 12 nomor 3 ya Badalbo ya. Tidak akan orang itu menyebut Yesus itu Tuhan tanpa dinaungi Roh Kudus gitu. Jadi ada dalilnya. Tidak ada orang yang mengatakan terkutuklah Yesus kalau tidak, gimana tuh? Tidak ada orang yang tidak ada. Gimana sih? Coba dibacain dong. Mengutuk Roh Kudus tidak berdosa apa? Tidak dampuni gitu ya? Itu pun. Oh, gimana? Bukan. 1 Korintus 12 nomor 3. Coba. Tidak ada roh, ada pneuma. Yesus dengan roh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, benar itu ada dalilnya. Tapi lucunya Pak Dalbo, non Yahudi ini Kristen atau bukan? Kenapa, Pak? Non Yahudi itu Kristen atau bukan Kristen? Non Yahudi. Kristen. Kan ada Yahudi pengikutnya Petrus. Ada non Yahudi pengikutnya Paulus, betul? Ya, betul. Nah, jadi Paulus ini diikuti oleh orang Kristen atau non Yahudi. Ya. Paulus mengatakan dalam suratnya di 1 Korintus pasal 1 nomor 25. Coba dibaca. Kami memberitakan, nah itu kan. Korintus pasal 1 nomor 25. Oh, itu kebodohan ya. Itu yang bodoh dari Allah itu ya? Ya, sebab yang bodoh dari Theos. Iya.
Kami Dia disebut memberitakan Yesus yang disalibkan itu bagi orang Yahudi suatu kebodohan. sebagai batu Oh, sandungan. 23 itu 23. Oh 23 ya. Oh 23, 23. salah sebut aku berarti. Maklum. Udah sambil merem. Bagi non Yahudi adalah suatu kebodohan. Itu. Non Yahudi Tapi kan Kristen. kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi suatu kebodohan. Kristen bodoh. Bukan saya yang mengatakannya, bukan kami ya. Yang mengatakan Paulus. Karena mereka kebanyakan minum susu, padahal Bu, Ibrani 5 nomor 14. Kebanyakan minum susu. Berapa? Ibrani 5 nomor 14. 14 apa 13? Ibrani 5 nomor 14. Makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik. 13-nya. Itu. Coba 13-nya. Ibrani 5:13. Oh, 13. Orang yang hanya membutuhkan susu mengacu pada ajaran dasar adalah anak kecil yang tidak terampil dalam ajaran kebenaran. Nah itu. Kan suka minum susu. Kecil ya. Mereka minum susu. Otaknya tumpul itu. Iya. Iya kan? Pikirannya tumpul nggak di situ? Ada tulisannya pikirannya tumpul nggak? Oh, coba saya buka lanjut. Pikirannya tumpul. Langsung aja coba satu perikop ya. Saya Bang, belajar itu, baca itu satu perikop. Contoh kemarin saya bawa 2 Korintus 11 nomor 2. Nah itu kan perempuan, coba kau baca 13-nya. Di situ kan dikatakan seperti Hawa. Artinya seperti Hawa, ini laki-laki disamakan seperti Hawa. Ibrani 5. Oh, mulai 11. Peringatan supaya jangan murtad. Itu perikopnya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Oh, ini dikatakan dongok memang Kristen ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai poinnya apa? Indra yang terlatih untuk membedakan. Jangan minum susu. Daripada orang Kristen nggak boleh minum susu. Kristen. Tidak perlu lagi diajarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari harusnya mengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan.
Mau diapain lagi Bang Dalbo? Udah poinnya orang Kristen nggak boleh minum susu. Wah, itu Termasuk susu dia. gantung, susu kaleng, susu saset nggak boleh. Nggak boleh dia. Nggak boleh dia. Cucu gantung. Nggak boleh. Cucu gantung. Pokoknya semua susu nggak boleh. Jadi kan biasanya mereka itu fokus dengan cucu gantung. Nggak boleh anak kecil itu. Kan mereka di sini dianggap anak kecil. Coba, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Artinya nggak boleh diajarkan oten-oten ini bahasa-bahasa tinggi. Contoh anak sekolah ya, dia masih kelas PAUD. Nah, makanya mereka ini 1 tambah 1 tambah 1, 1. Ya toh? 1 tambah 1 tambah 1 masih bingung mereka. Ini senjata baru ini. Ya, makasih Kandito. Wah, jelas ini. Jadi mereka ini justru mereka di sini Kandito. Harus minum susu, artinya meningkatkan kualitas berpikir. Perlu vitamin dia. Iya. Ya. Kan di sini Supaya sebab tetap menjadi kalau anak kecil. kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya seharusnya menjadi pengajar karena sudah tua. Nah ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Sudah tua-tua tapi masih dongo. Maka harus minum susu lagi supaya kualitas berpikirnya itu meningkat. IQ-nya naik. SDM rendah. Puas Makanya sekali. mereka itu 1 tambah 1 tambah 1, 1. Oke, satu lagi nih terakhir nih, habis ini aku mau tidur nih, istriku udah tidur duluan. Gini, kenapa di dalam Al-Quran itu yang tadi kita baca ya, surah Al-Baqarah ayat 79, dikatakan celakalah bagi orang yang mengenakan tangannya sendiri menulis kitab dan mengatakan ini dari Allah. Nah, diakui oleh Paulus pada Dalbo, Galatia 6 nomor 11. Coba, ini pengakuan nih, pengakuannya nih. Galatia 6, 10. 11. Oh, 11. Langsung aja satu perikop. Ingatlah gitu kan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Itu peringatan dan salam. Jadi dalam Al-Quran tadi, orang yang mengatakan menulis kitab dengan tangan sendiri dan berkata ini dari Tuhan, ini firman Tuhan yang dia dapat, ya ini orangnya. Kan gitu, mengaku dia. Itu dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siap, Kanda Paulus, salam. Di Lukas, di siapa itu tadi? Di Galatia, di 1 Korintus 16:21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siap, Kanda Paulus, salam. Terus peganglah, menyesatkan. Allahu Akbar. Jadi diisyaratkan juga di dalam Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kami bijaksana? Apakah kami memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya penapal penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Selesai. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, hudal linnas, bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Allahu Akbar. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya rasa itu, Mandalbo, saya mau istirahat.
Ya, Teman-teman semuanya semangat untuk mengkaji edukatif seperti ini. Nggak ada oten. Ternyata ada oten buat perusuh saja. Mending kajiannya di jam-jam tertentu. Kalau memang sudah capek debat, kita masuk ke ranah sesuatu yang harus kita share. Pendalaman materinya adalah kita menghalau pemurtatan. Karena orang yang semakin mengetahui kebenaran Al-Quran, pastinya akan lebih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, dan beriman kepada hari kiamat. Karena itu Allah Ta'ala mubisawab. Izin ya, Aki, Andi, Selatengah, siap. dan Sebelum Bang Dalbo. itu, ternyata kita ini Assalamualaikum warahmatullahi berbeda, wabarakatuh. Waalaikumsalam. berbeda misi. Kandito menghalau pemurtadan. Saya mau menghalau mualaf. Kenapa? Habis. Bayangkan mulai pagi saya sama otak waras. Bayangkan 2 ekor aja. Itu pun beleng-beleng. Nah, otaknya ini pada kemana? Ini gara-gara Bang Suma ini terlalu mualafkan. Habis jemaat kami. Ya toh? Oke, izin istirahat duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dari mana, Pak Abang? Apa guru? Beda. Sangkuriang. Ya dari mana? Ya dari patroli aja tadi. Jadi Bang Suma live. Kok tiba-tiba menghilang di sini, Rungkat? Nggak ada ngeliat ke Bang Zuma gabung sama kawan-kawan tadi. Masih live? Nggak ada ngeliat Bang Zuma. Berarti Rungkat. Ganti nama ini apa Bang Dalbo? Hah? Ganti nama. Iya. Biar ganti nama sekenal suaranya. Iya, payah. Banyak kali pakai akun itu sekarang, oten-oten pun banyak pakai akun itu. Tadi ada oten belen-belen naik di sini. Lagi kajian kita bahas Al-Quran, naik dia. Kita bahas Al-Quran dengan kitab Safaria. Safaria itu bukan milik oten, kitab Yahudi, tafsiran Yahudi. Naik. Menggunakan namanya onta. Dia pikir kita tersinggung. Dong, kali oten ini nggak ada yang tersinggung. Kau pakai nama apa? Nggak ada yang tersinggung. Karena kami ini bukan binatang. Oten aja yang selalu bangga. Pendidikan tinggi. Jual tanah, jual kalbo. Masuk gereja dikatakan anak tuyul, dikatakan anak domba. Bangga pula. Emang binatang berkaki 4 gimana lagi itu dah. Oten. Payah tapi Bang Dalbo ya, oten-oten sekarang jarang mau masuk Komal Muslim. Oten sekarang jarang mau masuk Komal Muslim. Langka udah. Saya memang Bang. Yang saya mau hadapi itu penghujat. Tapi ada aturannya. Aturannya apa? Setelah selesai, gantian kita bicara. Nah, contohnya tadi itu domba. Dia tidak mau gantian bicara setelah dia menipu, malah kesurupan. Nah, jadi langkah yang kita harus tempuh orang-orang begitu ya tentu diludahi. Kenapa? Enggak ada. Coba gantian kita bicara. Mau Anda menghujat kalau itu kapasitas ilmumu sekedar menghujat, silakan. Justru saya ragu kalau ada Kristen tidak menghujat. Karena Kristen ini kan ajaran penghujatan. Tadi PK tadi Bang Dabo di sama Pendeta Lemon tadi kayaknya. Iya, PK saya. Kalau tadi malam sama PK juga sama Pendeta Lemon, cuman untuk seru-seruan aja. Cuma kalau Pendeta Yusuf, biasa juga saya kasihan dia. Cuman gini juga Bang Dalbo, sasaran kan bukan Pendeta Yunusnya itu bukan.
Bukan si pendetanya, penontonnya tuh yang perlu dihajar biar kepanasan di bawah gitu, Bang Dalbo. Tidak, maksudnya mukanya loh, saya kasihan. Kayak mau nangis. Tadi kan dia katakan saya kehabisan data sudah. Kalau dia kehabisan data jangan dipaksa. Nah untung ada Karol yang gantikan dia. Ada Karol, Karolnya marah. Kesurupan dia. Cuman kalau siapa itu pendeta itu buka komal, yang naik pun penghujat-penghujat juga semua itu. Sama saya bang. Tapi saya lebih suka sebenarnya hadapi penghujat. Tapi itu lagi. Intinya menghujat, gantian kita bicara. Jangan menghujat. Kan kemarin malam itu kan ada CP naik di sini. Dia pakai nama lain, tapi saya kenal dia. Bayangkan dia niatnya menghujat, tapi saya tampol. Niatnya mau menghujat. Dia bertanya gini, Dalbo, betulkah Uciling ini kencingnya jongkok? Nah, saya jawablah, iya betul bang, karena itu diajarkan oleh Nabi kami. Bahwa kita harus kencing, jongkok, supaya apa? Supaya kita bisa dibedakan manusia dengan hewan. Nah, saya tanya Bali dia. Saya tanya Bali, kalau Kristen bang kencingnya gimana bang? Ya berdiri. Saya tanya, apa bedanya Kristen dengan hewan? Marah dia. Langsung menghujat ya. Ya kan, itulah tujuannya utusan Nabi sebagai junjungan dan penerima wahyu yang mengajarkan kepada manusia. Nah mereka kan nggak ada yang mengajarkan karena mereka nggak punya junjungan. Paulus sebagai junjungan, Paulus juga brengsek. Jadi nggak ada, beda. Di dalam Islam itu bersetubuh dengan suami istri saja itu ada aturannya.